Oke, berjumpa lagi dengan saya Bapak B. Sianturi. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik hutan hujan tropis. Kalau kita berbicara tentang hutan hujan tropis, kamu pasti langsung mengingat kondisi hutan yang terdapat di wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Oke, apa itu sebenarnya hutan hujan tropis? Kalau ditanya seperti itu, hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi karena memiliki pohon yang sangat tinggi, iklim yang lembab, dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis, ini ada gambarnya, Bapak berikan contoh gambar hutan hujan tropis. Oke. Hutan hujan tropis merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dunia yang dipengaruhi pada ekosistem yang demikian hidup berbagai jenis flora dan fauna yang paling kaya di dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar keanekaragaman hayati di Indonesia berpusat di hutan hujan tropis. Oke. Jadi hampir seluruh keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia ini makhluk hidupnya berasal dari hutan hujan tropis tersebut. Bagaimana ciri-ciri hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri. Pertama, memperoleh penetrasi cahaya matahari yang cukup sepanjang hari karena kita ini berada pada dua iklim. Baru yang kedua, curah hujan yang cukup tinggi. Oke, yang ketiga, memiliki iklim yang basah dengan curah hujan yang merata. Memiliki iklim yang basah dan curah hujan merata, yang maksudnya curah hujan yang merata di wilayah hutan tersebut. Oke, baru yang keempat, memiliki keanekaragaman hayati, baik flora ataupun fauna yang sangat banyak dengan sangat beraneka ragam. Baru yang kelima, memiliki kanopi. Kalau dibilang kanopi, kita balik dulu ya, kanopi ini adalah kanopi, di mana ranting pohon yang satu dengan yang lain membentuk seperti tudung. Oke. Penutup bagian atas hutan yang terbuat dari penumpukan ranting dan pohon yang saling menyilang sehingga membentuk seperti tudung. Yang ini, pohon-pohon ranting tumbuhan yang satu dengan yang lain, dia membentuk berupa tudung seperti payung, seperti itu. Itulah kanopi yang dibentuk pada hutan hujan tropis. Nah, setelah kamu mempelajari di pertemuan kita yang sebelumnya, apa manfaat keanekaragaman hayati? Oke. Kita pasti sering bertanya seperti itu. Untuk apa sih kita belajar keanekaragaman hayati ini? Apa sebenarnya manfaat keanekaragaman hayati ini kita pelajari di dalam ilmu biologi? Yang pertama, ini adalah sebagai penghasil SDA hayati. Kalau dibilang dia SDA, berarti sumber daya alam hayati. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, sumber kayu. Sumber kayu ini sebagai sumber karbohidrat dan protein, yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat seperti padi, beras, gandum, dan sebagainya. Dan protein. Protein yang dihasilkan ini seperti kacang kedelai untuk pembuatan tahu dan tempe dan sebagainya. Baru yang berikutnya sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik. Kalau dibilang dia sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik, berarti untuk keperluan bagi wanita dan bagi kita semua. Kosmetik ini untuk wanita pasti ya. Obat-obatan, apabila kamu sakit, bisa dimanfaatkan untuk pembuatan obat agar kamu semakin pulih. Sebagai sumber plasma nulpa, yang artinya plasma nulpa ini sumber gen, di mana makhluk hidup tersebut akan menghasilkan tumbuhan yang baru, yang tua tumbuhan tersebut menghasilkan bibit yang baru untuk melestarikan jenisnya. Baru sumber perikanan, oke, di mana keanekaragaman hayati ini, SDA ini, sumber daya alam hayati ini, membentuk suatu sumber ikan di ekosistem bawah laut, di mana nelayan pergi pagi hari memancing dan memperoleh ikan untuk keperluan kita. Oke. Baru yang berikutnya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Berarti
bahwa keanekaragaman hayati ini dia bisa untuk memicu iptek, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, di mana contohnya seperti taman hewan. Taman hewan ini dikembangkan, dan hewan-hewan yang langka pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, hewan langka dan hewan endemik ini dibuat di satu wilayah penangkaran atau di taman hewan, maka bisa sebagai studi untuk mahasiswa, untuk anak SMP, SD, ataupun SMA, bahwa ini adalah makhluk hidup langka, ini adalah makhluk hidupnya memiliki ciri-ciri fisiologi seperti ini. Oke. Jadi bisa sebagai tempat untuk menimba ilmu, untuk mempelajari suatu makhluk hidup dari sebelahan dunia manapun di satu tempat tertentu, sebagai media rekreasi juga saat melakukan pariwisata dengan keluarga. Baru yang berikutnya, manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat, di mana manfaatnya seperti ada kegiatan pesta, maka kamu kan akan memotong daging seperti itu untuk dikonsumsi dan dinikmati untuk orang yang melakukan kegiatan pesta tersebut, seperti itu. Baru tadi manfaatnya sudah kita ketahui. Jadi ada faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup tersebut semakin berkurang dan keanekaragaman hayatinya semakin sedikit. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pembukaan area hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, pembangunan sarana transportasi. Jadi kalau hutan tergerus, semakin banyak pembangunan dari kota sampai ke daerah pelosok-pelosok, maka tempat untuk makhluk hidup ini tumbuh dan berkembang akan semakin berkurang, yang menyebabkan keanekaragaman hayati pasti akan semakin berkurang. Maka apalagi hewan-hewan langka dan hewan-hewan endemik semakin tergerus dan akan mengalami kepunahan. Baru pengembalaan hewan ternak. Pengembalaan hewan ternak ini, maka banyak pengusaha-pengusaha yang membuka tempat ternak di hutan, sehingga banyak hewan-hewan yang memiliki wilayah untuk tinggal akan tergerus karena peternakan yang dibuka di wilayah hutan tersebut. Baru perburuan yang tidak terkendali, ini sudah sering kamu dengar, yaitu pembuluan liar, sehingga makhluk-makhluk endemik yang langka diburu dan semakin sedikit jumlahnya. Baru yang keempat, masuknya jenis organisme baru yang berpotensi merusak kestabilan ekosistem. Oke. Maksudnya di sini masuknya organisme baru yang berpotensi merusak kestabilan ekosistem adalah seperti eceng gondok dan bekicot. Eceng gondok yang dibawa dari kebun raya Bogor dari daerah Amerika tropis telah tersebar dengan cepat di Indonesia dan Filipina. Tumbuhan tersebut telah menjadi gulma di daerah persawahan. Bekicot dibawa dari Bombay pada tahun 1847. Perkembangan dan penyebaran hewan tersebut sedemikian cepatnya dan hanya butuh waktu 9 tahun untuk menyebar ke seluruh Asia, termasuk ke Indonesia, sehingga menjadi salah satu hama tanaman yang penting bagi para petani. Seperti itu. Baru yang keenam, pembuangan limbah di lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Baru yang berikutnya, eksploitasi SDA atau sumber daya alam secara besar-besaran tanpa terkendali dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Bahan baku industri ini umumnya diperoleh dari jenis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Akibatnya, di bawah wilayah terjadi penurunan sumber daya hayati secara besar-besaran. Oke, sekianlah penjelasan Bapak hari ini tentang hutan hujan tropis, baru manfaat keanekaragaman hayati, baru penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Apabila ada pertanyaan, kamu dapat mengetik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.